Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Kapten Laut Laut Sutrisno. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan permasalahan terkait dengan dampak yang terjadi atas perkembangan teknologi digital dan internet pada saat ini. Sebagaimana kita ketahui dan rasakan bersama, dewasa ini lingkungan tempat tinggal kita merupakan lingkungan yang tidak akan terlepas dari teknologi dan media digital. Media digital sebagai contoh televisi, laptop, smartphone, iPad, dan perangkat elektronik lainnya yang punya koneksi terhadap internet. Hal ini akan sangat mempunyai dampak yang besar terhadap lingkungan sosial masyarakat di seluruh penjuru dunia. Sebagaimana juga kita ketahui bahwa internet telah sampai memasuki era 5G dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tentunya dampak yang diberikan sangat besar, baik dampak secara positif maupun dampak negatif. Dalam bukunya Laudon Bersaudara dengan berjudul Management Information System, Managing the Digital Firm, pada chapter keempat membahas tentang Ethical and Social Issues in Information System atau etika dan isu dan kebijakan sosial dalam sistem informasi. Dalam bukunya ini diterangkan dampak-dampak perkembangan teknologi dan sosial informasi terhadap masyarakat. Di dalamnya juga dibahas bagaimana jika kita terlalu banyak menggunakan teknologi dalam kehidupan kita. Pada tahap awal, saya akan menyampaikan keuntungan atau dampak positif dari perkembangan teknologi dan internet. Secara umum, seperti terlihat dalam slide, internet mempunyai banyak manfaat, di antaranya sebagai portal informasi, sebagai media pembelajaran, bahkan dapat digunakan sebagai media bisnis. Bagi kalangan anak muda, banyak menggunakan internet untuk mengunggah konten-konten video sesuka hatinya mereka melalui akun YouTube. Kemudian dapat melalui blogger, mereka dapat mencurahkan semua pikiran dan angan-angan melalui tulisan. Akan tetapi, banyak pakar menilai bahwasanya tulisan yang tersaji kurang memiliki bobot dan tidak adanya ulasan yang mendalam dan punya alur pemikiran yang jelas. Apabila dibandingkan dengan media-media lain seperti media cetak yang seperti dulu majalah, koran, dan lain-lain. Pada akun YouTube, video-video yang tersaji juga tidak memiliki kualitas penyiaran yang baik, bahkan banyak yang tidak memiliki kandungan ilmu dan manfaat. Melalui internet, kita juga mampu untuk berselancar mencari informasi bahkan dari seluruh penjuru dunia melalui Google dan media pencari lain atau machine searching engine dapat dengan cepat memberikan data dan informasi yang kita butuhkan. Sebagaimana saya berpendapat, ibarat kata dengan internet, dunia dalam genggaman kita. Tentunya selain dampak positif, pengaruh teknologi digital yang semakin maju juga memiliki dampak negatif, seperti munculnya tindak kejahatan-kejahatan baru seperti cybercrime, kemudian bullying, pornografi. Yang paling berdampak terhadap masyarakat yaitu hilangnya kepedulian kita terhadap lingkungan karena seringnya menyendiri dan asik dalam berselancar dengan internet. Akan lebih parah lagi apabila kita sudah sampai kecanduan dengan dunia internet, terutama media sosial. Penggunaan teknologi yang berlebihan akan mempengaruhi kinerja otak dan kemampuan kognitif lainnya seperti kehilangan fokus,
susah berpikir secara jernih, hilangnya kemampuan berpikir kritis, dan lain-lainnya. Internet juga memiliki dampak negatif terhadap anak-anak pada usia dini. Banyak pakar mengatakan internet dapat memaparkan bahaya radiasi terhadap anak kecil serta akan mempengaruhi kemampuan anak dalam mengolah kata-kata sehingga mengalami kesulitan dalam berbicara. Anak menjadi malas bermain dengan teman sehingga kemampuan fisik menjadi berkurang. Dampak negatif internet ini telah banyak diteliti oleh para pakar, ahli otak dan syaraf, seperti pada buku Manajemen Information System. Pakar ahli otak Eyal Ober, Cognitive Scientist, dalam buku juga menguatkan bahwasanya banyaknya gangguan seperti kita dalam berselancar online, kemudian secara multitasking akan mempengaruhi kinerja otak kita dengan cara mencegah otak kita menciptakan saraf koneksi yang membentuk pemahaman penuh tentang sebuah tema. Jadi kita akan kesulitan memahami bagaimana kita memahami intisari dari sebuah permasalahan. Kita akan kesulitan untuk fokus terhadap suatu permasalahan apabila kita sering multitasking dalam berselancar di internet. Kemudian ada salah satu lagi ahli saraf di Stanford University juga mengatakan bahwa otak kita sedang direnovasi secara besar-besaran oleh penggunaan web yang konstan dan terus-menerus. Tentunya, dan dia juga berkata bahwa tidak hanya web yang berkontribusi terhadap tren ini, kemampuan fokus juga dirusak oleh gangguan konstan yang disediakan oleh smartphone dan teknologi digital lainnya seperti televisi dan video game. Sudah banyak permasalahan yang disajikan, baik dampak buruk maupun dampak positif dari internet. Jadi bagaimana dengan kita sendiri dalam bersikap? Apakah teknologi digital dan internet mempunyai dampak positif atau negatif? Silahkan untuk dievaluasi apakah sudah memanfaatkan teknologi secara baik dan benar, ataukah terlalu banyak menggunakan teknologi sehingga kita terdampak akan pengaruh dari multitasking yang berlebihan dan dampak penggunaan teknologi yang secara berlebihan. Demikian paparan yang saya buat. Terima kasih. Saya undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.